Ngerinya lagi, pria ini pun melihat ke arah Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun bangun dan bergegas untuk meninggalkan bangsal itu. Balik lagi ke channel Gagas Agasta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang berasal dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan di subscribe sekarang juga. Kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif ke handphone kalian bisa langsung ditonton videonya, kemudian dikomen dengan hal-hal yang positif. Tapi sebelum ke ceritanya, mari kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Rumah sakit ini pertama diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Nyatanya, hal itu selaras dengan terjadinya banyak hal-hal mistis. Salah satunya dari seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata segerombolan orang yang berkumpul di pinggir jalan tersebut sedang menolong korban kecelakaan. Romli pun menyadari bahwa korban yang ditolong oleh segerombolan orang yang tadi adalah temannya sendiri. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian tersebut adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sehingga Romli membawa temannya itu berobat ke rumah sakit ini. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli ini mendapatkan perawatan yang intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi keluarga dari temannya itu. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu sedang berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit itu pada esok pagi. Romli pun dimintai bantuan agar menjaga temannya itu hingga esok pagi. Setelah itu, Romli mengiyakan dan kemudian menuju ke ruangan perawatan temannya tersebut. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang berusaha untuk tidur, dia tetap saja tidak bisa tidur dan terjaga di tengah malam. Lantaran dia masih syok dengan keadaan temannya tadi. Akhirnya si Romli ini pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan untuk menunggu temannya itu. Lalu kemudian ia bertanya lokasi kantin terdekat kepada seorang perawat yang kebetulan ditemuin di salah satu lorong Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung dengan penjelasan yang dijelaskan oleh perawat tersebut. Akhirnya ia menggunakan instingnya untuk mendapatkan segelas kopi dengan berjalan ke setiap lorong dan mencari warung terdekat. Nah, ketika berjalan di lorong-lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia mendengar suara aneh, dan suara tersebut seperti orang yang sedang berbisik. Suara itu berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika Romli memasuki sumber suara yang berasal dari salah satu bangsal, suara itu pun malah menghilang. Romli pun melihat di sekelilingnya sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli ini pun melihat salah satu meja di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal ini sangat minim cahaya, sehingga ia harus memicingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang dan tergeletak di meja tersebut. Ngerinya, wajah dari kepala wanita itu malah tersenyum dengan tatapan mata yang tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak,
Romli pun lemas dan kaget dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun kemudian bergegas untuk keluar ruangan bangsal itu. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung itu, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung itu adalah tubuh pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria ini pun melihat ke arah Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun bangun dan bergegas untuk meninggalkan bangsal itu. Hingga akhirnya dia menabrak seorang satpam yang tengah bertugas pada saat itu. Satpam ini pun kaget melihat kondisi Romli yang keadaan wajahnya sangat pucat sambil gemeteran ketakutan. Kemudian Romli ini pun dibawa ke pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang tadi sedang dialami. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menceritakan bahwa ruangan tersebut adalah bekas ruangan instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu pun menceritakan bahwa tempat tersebut itu sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan meminta kepada satpam tersebut untuk mengantarkannya ke ruang ICU tempat perawatan temannya tadi. Sesampainya di ICU, Romli tidak pernah lagi untuk meninggalkan ruangan itu hingga menjelang pagi karena ketakutan dan kejadian yang dialaminya tersebut. Memang setiap rumah sakit itu mempunyai banyak cerita mistis. Tentunya dari beberapa ruangan yang memang dulunya mungkin bekas kamar mayat ataupun bekas ruangan bedah. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya, tetap stay tune di channel Gagas Agasta. Kemudian bagi yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya. Biar nanti kalau ada notif ke handphone kalian, bisa langsung ditonton videonya, kemudian dikomen dengan hal-hal yang positif. Cukup sekian cerita dari saya. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita mistis ataupun ingin podcast secara langsung dengan saya, bisa langsung hubungi ke DM Instagram saya di @gagas.agasta. Saya pamit undur diri dan selamat malam.